Bidianya apa? Bidia. Aceh bidianya apa? Merdeka. Merdeka. Aceh bidianya apa? Penjajah apa? Merdeka. Merdeka. Terima kasih kepada Bapak Presiden dan Prajurit TNI Angkatan Darat. Terima kasih untuk Pak Presiden Prabowo yang telah membangun jembatan definitif ini. Semoga orang bisa melaluinya bersama-sama. Warga Aceh sekarang mayoritas jauh lebih besar mencintai TNI daripada GAM. Karena TNI bekerja secara tulus untuk membantu warga, tidak perlu narasi, hati yang tidak kotor sudah bisa mengatakan. Dan kalau melihat banyak bendera GAM di medsos, itu hanya di daerah minoritas, atau sebagian sangat kecil dari Aceh, yang warga asli sendiri, sebenarnya sudah sangat muak melihatnya. Ini berat banget buat dapur umum kita. Dengan banyaknya intimidasi dari masyarakat, oknum-oknum preman. Ada ancaman kalau seandainya memang tidak bisa ancaman dia dengan kata bakar membakar. Ngaku marah-marah, ngaku saya orang GAM, jangan macam-macam. Gak peduli kita, ya. Warga Aceh curhat akibat ulah provokator. Terus polisikan Widya biar dia bikin efek jerah, bawa-bawa suku. Kau pikir kau doang yang dihina? Saya juga tidak menghina, sekelompok orang yang gila minta merdeka, minta merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang oknum GAM ya. Sekali lagi saya katakan oknum GAM yang masih saja berteriak-teriak di pinggir jalan ya, menyuarakan Aceh Merdeka, Aceh Merdeka. Di saat TNI sedang membantu korban bencana, misalnya membersihkan lumpur dan membangun jembatan, mereka justru berkonvoi sambil mengibarkan bendera GAM dan berteriak-teriak merdeka dengan logat perindapannya yang sangat kental ya. Tapi ngakunya orang Aceh. Logatnya perindapan, ngakunya orang lokal. Saya semakin yakin dengan banyak netizen yang menyebut bahwa sebetulnya mereka yang meminta merdeka itu adalah sekumpulan pendatang yang dulu diizinkan tinggal di Aceh dan sekarang ngelonjak ya kan, minta merdeka. Dan ternyata teman-teman ya, memang tidak sedikit warga Aceh asli ya yang tidak menyukai GAM ya. Bahkan beredar video warga Aceh menolak bantuan GAM ya beberapa waktu lalu. Dan juga tidak sedikit relawan bencana Aceh yang mengaku diancam oleh oknum GAM. Coba bayangin, relawan hadir untuk membantu korban bencana, malah diancam ya. Coba bayangin itu, gimana pikiran mereka ini, maksudnya apa orang-orang ini ya kan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden dan jajaran TNI yang sudah menyiapkan dan sudah merampungkan jembatan ini yang kami nantikan selama ini.
kasih kepada Bapak Presiden dan TNI dan jajarannya yang telah menyelesaikan kasus ini. Berkat beliau, ini ibu saya sakit jadi bisa cepat jalan. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden dan TNI. Keluarga berterima kasih kepada Bapak Presiden dan TNI Angkatan Darat yang telah menyelesaikan kebakaran awal buka yang ini. Yang mana sekarang kita dilewati dari arah Medan ke Banda Aceh. Terima kasih untuk Pak Presiden Prabowo yang telah membangun jembatan definitif ini. Semoga orang bisa melaluinya bersama-sama. Terima kasih kepada Pak Presiden dan jajaran Pak TNI telah menyelesaikan jembatan definitif ini. Dan bisa kita lewati dari sekolah Awi kita ke Sudah jelas ya? Sudah jelas kan? Iyalah, warga Aceh itu nggak semuanya macam orang-orang yang banyak bacot di media sosial. Justru mereka yang selama ini mengaku warga Aceh dan banyak bacot itu adalah oknum, sebagian kecil, di bawah 1% dari 5,4 juta warga Aceh yang ber-KTP. Ya. Jadi sebagian kecil aja. Sebagian besar warga Aceh itu ya seperti orang Nusantara kebanyakan, ya kan, baik hati, ya kan, rendah hati, ya. Dan rata-rata mereka menolak Aceh merdeka atau tidak setuju atau tidak sependapat dengan keinginan GAM. Dan itu bukan hanya bacotan saya saja, barusan sudah kita saksikan bareng-bareng ya. Bahkan mereka berterima kasih kepada TNI, Polri, pemerintah pusat dan lain sebagainya ya, karena mereka warga Aceh asli, iya kan? Iya, bukan tukang bacot selama ini tuh. Lanjut. Bidia nyawa Bidia Aceh Bidia nyawa Merdeka Merdeka Aceh Bidia nyawa penjajah Merdeka Merdeka Aceh Bidia nyawa Aceh Bidia nyawa Merdeka Ya teman-teman ya, tanpa mengurangi hormat saya kepada semua warga Aceh, saya cuma ingin bertanya dan saya berharap teman-teman netizen bisa menjawab. Mengertikah teman-teman apa yang disampaikan oleh netizen barusan? Dan seandainya, ya kan, teman-teman ditanya apakah yang barusan ini asli dari Aceh ataukah dari Perindapan, dari Bangladesh ataukah dari Rohingya, kira-kira teman-teman akan menjawab seperti apa? Oh, seperti orang Nusantara bang, ataukah sebaliknya? Ini kok logatnya ya kan secara fonetis ya, berdasarkan kajian fonologi ilmu linguistiknya ini seperti orang Rohingya bang, seperti orang Perindapan bang. Kalau menurut saya kental sekali gitu loh, ya kan, logat perindapannya. Nah, menurut teman-teman gimana? Apakah benar itu dugaan netizen bahwa sebetulnya sebagian masyarakat Aceh saat ini itu adalah para pendatang yang diizinkan tinggal di Aceh. Sementara warga Aceh asli yaitu adalah warga Aceh yang bermuka Nusantara dan tidak menginginkan merdeka. Coba teman-teman tulis di kolom komentar ya. Lanjut. Warga Aceh curhat akibat ulah provokator. Terus polisikan Widya biar dia bikin efek jerah, bawa-bawa suku. Kau pikir kau doang yang dihina? Saya juga tidak menghina, sekelompok orang yang gila minta merdeka. Warga Aceh sekarang mayoritas jauh lebih besar mencintai TNI daripada GAM. Karena TNI bekerja secara tulus untuk membantu warga, tidak perlu narasi, hati yang tidak kotor sudah bisa mengatakan, dan kalau melihat banyak bendera GAM di medsos, itu hanya di daerah minoritas, atau sebagian sangat kecil dari Aceh. Yang warga asli sendiri, sebenarnya sudah sangat muak melihatnya. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang random GAM yang memprovokasi warga, guna pengambilan video yang akan disebar di media sosial. Yang disupport anggota GAM seperti yang berada di Malaysia, dan juga negara lainnya. Dan benar saja kata banyak orang, GAM ini merdekanya hanya di medsos, walau sekarang sudah mulai mendapatkan perlawanan sengit dari netizen patriotik yang cinta pada negaranya. Disebab kalian yang mengaku Aceh merdeka, gara-gara kalian memikul nama Aceh,
suku kami, suku Tanoh Renco yang menerima malu. Jangan sok jago dengan membawa bantuan, mengibarkan bendera, berteriak merdeka, merdeka, merdeka. Bangsat, pemerintahanmu di mana? Aceh itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Presidennya adalah Prabowo. Jangan ngaku-ngaku kau ya. Nah, menarik sekali teman-teman ya. Dari video panjang yang barusan kita saksikan ya, sekira berapa menit tadi? 1,39 detik ya. 1 menit, 39 detik ya. Tadi ada Sultan Malikul Shah. Apa tadi? Lupa saya. Pokoknya itu adalah seorang bangsawan Aceh ya, asli Aceh yang tadi sudah memberikan banyak penjelasan. Dan ada satu perkara yang menurut saya menarik begitu, yaitu tadi yang bersangkutan menyampaikan ya, teriak-teriak merdeka yang dilakukan oleh GAM itu telah membuat malu warga Aceh asli, ya kan? Nah, dari sini kita bisa memahami ya bahwa sebetulnya masyarakat Aceh itu terpecah menjadi dua pendapat ya, bukan terpecah menjadi dua bagian, tidak, karena mereka di sana juga akur-akur saja, tetapi pendapatnya terpecah menjadi dua, antara yang setuju Aceh merdeka dan yang tidak setuju Aceh merdeka. Nah, barusan Sultan Malikul Alam Shah yang pakai udeng hitam tadi masuk golongan warga Aceh yang tidak setuju dengan gerakan Aceh Merdeka, ya kan? Dan dia yang bersangkutan ini adalah warga Aceh asli, ya toh? Iya. Jadi nggak semua masyarakat Aceh itu ingin merdeka, ya. Lanjut. Ini berat banget buat dapur umum kita. Dengan banyaknya intimidasi dari masyarakat, oknum-oknum preman. Ada ancaman kalau seandainya memang tidak bisa ancaman dia dengan kata bakar membakar. Ngaku marah-marah, ngaku saya orang GAM, jangan macam-macam. Gak peduli kita, ya. Sampai segitunya ya, mengatasnamakan GAM macam-macam begitu. Jadi dengan sangat hormat ya pada Bapak Gubernur ya, yang rela memikirkan masyarakatnya sampai level bawah sampai dia menangis ya. Ini ada kejadian yang nggak mengenakan ini ya, kepada para relawan, kepada orang-orang yang ingin membantu kita dari jauh, dari Jawa. Ya, ini bukan rekayasa teman-teman ya. Maksudnya itu bukan kami membuat konten dibikin-bikin seperti hanya influencer ya kan, yang membuat konten dengan tujuan-tujuan tertentu menyudutkan pemerintah dan lain-lain. Ini adalah benar-benar sukarelawan ya. Benar-benar relawan yang berada di Aceh, dan tadi menyebutnya berada di Aceh Tamiang, membantu korban banjir di Aceh Tamiang ya. Dan beberapa relawan barusan menyampaikan pengalamannya saat menjadi relawan di Aceh Tamiang, yaitu perlakuan yang tidak baik ya. Ada praktik premanisme dan juga pengancaman lah begitu. Dan tadi disebutkan dengan terang-terangan bahwa mereka mengaku dari GAM, walaupun kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu benar ya, makanya kita hanya bisa mengatakan diduga ya itu berasal dari GAM karena memang berdasarkan pernyataan sang relawan demikian. Nah, menurut teman-teman bagaimana ya? Ini memang benar-benar menurut saya ya keterlaluan lah. Relawan ini kan mau membantu masyarakat Aceh yang terdampak bencana, ya kan? Nah, sementara mereka mengatakan pemerintah itu tidak peduli, tapi relawan yang dikirim oleh pemerintah itu diintimidasi, diancam dan lain sebagainya. Nah, ini gimana maksudnya itu kan? Makanya sebagian besar rakyat Aceh itu tidak suka dengan GAM. Nah, ini informasi yang saya dengar. Ya, lanjut. Nyo kamu tengok di pengungsian daerah Pidijaya Merdu. Puang gabuk tak mulai no. Pipancara mak ini tengok kerja anak pak dawa. Kibanyo. Dan ini tengok kerjanya.
nyoka merdeka-merdekanya anapa nyupaya tak tagio. Tunggu kalau nah, TNI tunggu kerja. Waknya kan merdeka-merdeka lehibanyo. Anacan ayo. Waknya kat tunggu ja, kat tunggu merdeka-merdeka lagi kan. Bendera tunggu dikibarkannya. Aparat tunggu kerjanya atau iban caranya. Oh mak oi. Tekan tengok merumpok bak jalannya. Ya, bagi teman-teman yang bisa berbahasa Aceh ya, silakan diterjemahkan di kolom komentar karena saya mendapatkan kabar ini adalah salah satu peristiwa penolakan bantuan oleh korban bencana yang diberi bantuan oleh GAM. Ini adalah bukti konkret, bukti nyata bahwa masyarakat Aceh itu tahu siapa sebetulnya yang bikin onar di Aceh, siapa yang membantu warga dalam memulihkan pasca banjir, siapa yang memberikan bantuan, mereka tahu ya kan. Yang memberikan bantuan adalah pemerintah Republik Indonesia melalui TNI, Polri dan stakeholdernya. Bukan GAM. Makanya bantuan dari GAM ditolak karena mereka tahu GAM ini dapat bantuan dari mana. Coba bayangin, iyalah, nggak mungkin mereka bisa memberikan bantuan ya kan kalau tidak ya begitulah ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa karena Indonesia harus menyerah? Bayangkan, hampir 1 abad Republik ini berdiri, hampir 100 tahun Republik ini berdiri, hanya air yang turun, mereka bingung bagaimana menanggulanginya. Mereka bingung bagaimana memitigasi bencana. Teman-teman, kita di sini di Kabupaten Aceh Tamiang hanya sekecil debu kalau dibujur dari ujung timur Indonesia sampai ke barat Sabang yang katanya maju di dalam Republik Indonesia. Tapi ketika sakit, mereka bilang apa? Kami masih sanggup. Kemudian laporannya apa? Dari Menteri 93% listrik berkala. Laporannya apa dari Bupati terhadap Presiden? Kita sudah membaik. Saya tanya kawan-kawan, apakah kita sudah membaik? Orasi, teriak hingga serak. Untung aja lehernya gak sampai putus ya kan. Di dalam jiwa yang congkak. Ini adalah pernyataan seorang netizen ya, yang saya bisa memahami kekecewaannya gitu kan, ngelihat saudara-saudara mereka yang masih teriak-teriak, masih sok-sokan, masih mengibarkan bendera, masih demo, sementara mereka ini semacam lupa gitu loh, Aceh ini kan sedang dilanda bencana dan TNI Polri sedang membantu saudara-saudara terdampak bencana ya, untuk memulihkan suasana gitu loh. Mereka malah teriak-teriak sampai serak dengan jiwa yang congkak. Lanjut. Siapa orang-orang yang bukan korban bencana alam, tetapi justru mendirikan satu bendera, kemudian memasang bendera putih, kemudian menaruh bendera merah putih di pinggir jalan secara sembarangan, lalu kemudian menyuarakan gerakan Aceh Merdeka Bangkit Kembali. Ini yang saya kira harus kita cermati. Saya melihat indikasinya adalah ini operasi false flag dari intelijen asing. Saya ulangi, ini adalah operasi false flag dari intelijen asing yang memanfaatkan situasi bencana di Aceh untuk kepentingan negara asing. Ternyata sudah selesai teman-teman ya. Intinya seperti itulah, seperti yang disampaikan oleh netizen yang baju putih barusan, bahwa hati-hati dengan upaya provokasi ya, di saat pemerintah itu melalui TNI dan Polri itu berusaha merevitalisasi pokoknya memperbaiki lah gitu ya, pasca bencana. Mereka malah mengibarkan bendera putih, mengibarkan bendera bintang bulan, dan mereka bukan korban bencana, itu kan celakanya. Hati-hati, itu semua adalah provokator. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.